Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fanti Indraguci, yang kedua ada saya sendiri dan Ustaz Rafiandi, yang ketiga ada Filza Amalina Hanifani, yang keempat ada Elsa Mundiraswati, dan yang terakhir ada Aifan Nabila Salma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas bedah kasus cybercrime, unauthorized access and data forgery pada profesi data scientist. Data scientist, pengertian secara singkat, data scientist ialah mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar. Data scientist biasanya berguna untuk berbagai sektor seperti e-commerce, bisnis, keuangan, kesehatan, sampai ke pemerintahan. Selanjutnya ada prinsip dasar pada keamanan data. Prinsip dasar pada keamanan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada confidentiality, integrity, dan yang terakhir ada availability. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu mengidentifikasi kasus nyata pelanggaran keamanan data, mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi agar pelanggaran serupa bisa dicegah di masa depan. Secara hukum, pekerjaan ini dilindungi dan diawasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam pasal 30 disebutkan bahwa unauthorized access atau akses tanpa izin dapat dikenakan hukuman hingga 8 tahun penjara. Sedangkan dalam pasal 35, data forgery atau pemalsuan data dikenakan sanksi hingga 12 tahun penjara. Namun, tanggung jawab data scientist tak berhenti di situ. Mereka juga terikat oleh kode etik profesi. Apa saja sih etika seorang data scientist? Etika seorang data scientist yaitu mengumpulkan data secara minimal dan relevan. Yang kedua, menangani data sensitif. Yang ketiga, menyiapkan rencana penanganan resiko. Yang keempat, transparansi dalam analisis. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ada 5 jenis kejahatan yang sering terjadi pada data scientist. Yang pertama ada data breach, yang kedua ada unauthorized access, yang ketiga ada data forgery, yang keempat ada ransomware, yang kelima ada phishing dan social engineering. Studi kasus 1 kebocoran data pengguna Tokopedia tahun 2020. Tepatnya pada Mei 2020 terjadi kebocoran data besar-besaran yang menimpa Tokopedia, di mana lebih dari 91 juta akun pengguna dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. Pelaku yang mengklaim bertanggung jawab adalah Shiny Hunters yang mengakses database Tokopedia dan menyebarkan data pengguna berupa nama, email, tanggal lahir, nomor telepon, dan password yang telah dihash. Meskipun password tidak langsung terbaca, sebagian besar data tersedia dalam bentuk teks terbuka sehingga rentan disalahgunakan untuk kejahatan cyber seperti pencuri identitas, phishing, spam, dan rekayasa sosial. Analisis hukum dan etika. Sekarang mari kita lihat dari sisi hukum dan etika. Pertama, dari sisi hukum, kebocoran ini jelas melanggar aturan. Akses tanpa izin seperti ini melanggar pasal 30 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2 UU ITE. Selain itu ada potensi pelanggaran lain yaitu pemalsuan data elektronik atau yang dikenal sebagai data forgery. Kedua, kalau kita lihat kelemahan sistem Tokopedia saat itu, ternyata enskripsi datanya tidak menyeluruh. Selain itu, sistem deteksi dini dan audit keamanannya juga kurang optimal, sehingga kebocoran ini bisa terjadi. Terakhir, dari sisi etika profesi, ada kelalaian dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Sebagai profesional data, termasuk para data scientist, kita seharusnya menjaga kepercayaan publik. Caranya dengan mendorong penerapan keamanan yang lebih ketat sehingga enskripsi end-to-end, penerapan rate limiting, dan pemantauan perilaku anomali untuk mencegah kejadian serupa. Oke, selanjutnya ada studi case 2 yaitu dari Kemenkes. Pada pertengahan tahun 2021, Lembaga Riset Keamanan Cyber
VPN Mentor melaporkan bahwa database milik aplikasi eHealth atau Electronic Health Card yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Indonesia terbuka secara publik dan dapat diakses siapa saja yang melalui internet tanpa autentikasi atau proteksi enkripsi. Temuan ini melibatkan data pribadi dari lebih dari 1,3 juta pengguna yang mencakup informasi sensitif seperti hasil tes COVID-19, detail identitas, lokasi pemeriksaan, dan riwayat perjalanan. Meskipun pemerintah membantah adanya kebocoran aktif atau tidak ditemukan eksploitasi oleh peretas, namun fakta bahwa database bisa diakses bebas menunjukkan adanya kelalaian besar dalam konfigurasi sistem, khususnya dalam hal pengelolaan hak akses dan pengamanan endpoint. Analisis hukum dan etika. Pada case 2, satu pelanggaran hukum tanpa persetujuan eksplisit melanggar pasal 26 UU ITE atau persetujuan milik data. Yang kedua itu pasal 32 1 UU ITE akses tanpa hak. Yang kedua, dampak potensial data kesehatan strategis rentan terhadap cyber terrorism, menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, pelanggaran etika profesi. Kelalaian dalam melindungi data sensitif pengguna. Data scientist wajib yang pertama itu menjamin keamanan data dengan prinsip CAI, triad atau confidentiality, integrity, availability. Yang kedua, menjalankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum. Dampak yang timbul. Yang pertama, kita bahas dulu dari sisi pengguna. Yang pertama, kehilangan privasi. Pengguna bisa kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka seperti lokasi, kontak, dan aktivitas online. Yang kedua, pencurian identitas atau identity theft. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berpura-pura menjadi pengguna tersebut, misalnya untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, kerugian finansial. Bisa terjadi jika akun keuangan mereka dibobol, seperti rekening bank atau dompet digital. Yang keempat, ancaman psikologis. Pengguna bisa mengalami stres, kecemasan, atau rasa takut karena data pribadinya disalahgunakan. Yang kelima, penurunan kepercayaan. Jika insiden ini sering terjadi, pengguna akan kehilangan kepercayaan terhadap platform atau perusahaan yang mereka gunakan. Lalu dari sisi perusahaan, dampaknya juga tidak kalah serius. Yang pertama, reputasi rusak. Nama baik perusahaan bisa tercoreng jika dianggap lalai dalam menjaga keamanan data. Yang kedua, kehilangan kekayaan intelektual. Data penting perusahaan seperti strategi bisnis atau inovasi teknologi bisa bocor ke kompetitor. Yang ketiga, hidden cost. Biaya tersembunyi seperti denda hukum, kompensasi pengguna, dan peningkatan sistem keamanan bisa sangat besar. Yang keempat, vandalisme online. Perusahaan bisa menjadi target serangan di media sosial atau websitenya dirusak oleh hacker. Yang kelima, kesulitan rekrutmen. Calon karyawan mungkin akan ragu untuk bergabung karena citra perusahaan yang sudah buruk. Berapa solusi dan rekomendasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keamanan cyber. Praktik keamanan cyber yang disarankan. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Pastikan password tidak mudah ditebak dan berbeda untuk setiap akun. Yang kedua, aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA. MFA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan verifikasi ganda seperti kode OTP. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara berkala. Update sistem secara rutin penting untuk menutup celah keamanan dari versi lama. Yang keempat, cadangkan data secara teratur. Backup data dapat menyelamatkan kita dari serangan seperti ransomware. Yang kelima, batasi akses ke informasi sensitif. Hanya pihak yang berwenang yang seharusnya bisa mengakses data penting. Yang keenam, pantau aktivitas jaringan secara aktif. Pemantauan real-time bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan mencegah kebocoran data. Yang ketujuh, evaluasi dan tingkatkan keamanan secara berkala. Keamanan bukan hal yang statis, perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara rutin. Pentingnya audit dan pelatihan berkala. Audit. Keamanan membantu mendeteksi celah dan mengevaluasi sistem sebelum diserang pihak luar.
Proses audit yang menyeluruh dan rutin akan menghasilkan respons otomatis yang lebih cepat dan tepat. Pelatihan cyber security mencegah kesalahan dari manusia, misalnya agar tidak mudah tertipu phishing. Materi pelatihan harus diberikan ke semua level, bukan hanya tim IT. Pelatihan juga penting agar perusahaan bisa mematuhi regulasi, seperti GDPR atau ISO 27001. Terakhir, audit dan pelatihan bukan sekedar formalitas, tapi investasi penting untuk masa depan perusahaan. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan cyber seperti unauthorized access dan data forgery bukanlah hal yang sepele. Data scientist memegang peran penting dalam mengelola data yang sangat sensitif, sehingga kesalahan atau kelalaian bisa berdampak besar seperti yang terjadi pada kasus Tokopedia dan AH. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan data tidak bisa hanya dibebankan pada satu divisi, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan menerapkan langkah teknis yang tepat, mematuhi regulasi yang berlaku, dan menjaga etika profesi, kita bisa meminimalisir risiko dan menjaga kepercayaan publik di tengah tantangan dunia digital saat ini. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan data, khususnya dalam profesi data scientist. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.